Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hikmat Fajar Ramdhani dengan NPM 2534022111006 dari kelas F di mata kuliah Manajemen Operasional 1. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai masalah dalam inventory control berdasarkan pencarian saya. Pada studi kasus ini, Freshbox, perusahaan layanan subscription makanan sehat atau meal prep yang menyediakan paket makanan mingguan kepada pelanggan, dan perusahaan membeli bahan baku dari petani lokal dan harus menjaga kesagaran bahannya. Dan 3 bulan terakhir terjadi masalah. Pada setiap Senin, stok sayuran sering kurang dan menyebabkan paket dikirim terlambat. Lalu di akhir minggu beberapa bahan justru menumpuk dan terbuang. Dan yang ketiga, pola pesanan pelanggan berubah-ubah dan sulit diprediksi. Dan yang keempat, gudang penyimpanan terbatas dan biaya pendinginan yang mahal. Lalu Freshbox mempertimbangkan yang pertama, memperkirakan permintaan pelanggan secara lebih stabil, atau 2, menambah safety stock untuk mengurangi risiko kekurangan. Tujuan dari proyek ini yakni 1. Mengidentifikasi masalah utama dalam pengelolaan persediaan, dan yang kedua, menentukan strategi pengendalian persediaan yang paling efektif. Berikut masalah utama yang ada dalam perusahaan ini, diantaranya yang pertama, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan persediaan atau understock dan overstock yang berdampak pada keterlambatan pengiriman, pemborosan bahan makanan, dan biaya produksi yang meningkat. Lalu yang kedua, permintaan pelanggan yang sulit diprediksi dan fluktuatif juga berdampak pada pembelian terlalu sedikit dan menyebabkan understock atau pembelian yang terlalu banyak yang menghasilkan overstock dan limbah. Fluktuasi ini adalah akar utama ketidakstabilan inventory. Lalu yang ketiga, sistem perencanaan bahan baku yang belum akurat yang berakibat pada pembelian bahan baku tidak sesuai dengan kebutuhan, jadwal produksi tidak selaras dengan pengadaan, keputusan pembelian bersifat reaktif bukan terencana. Lalu yang keempat, kapasitas gudang terbatas dan biaya pendinginan yang mahal. Dampaknya tidak bisa menyimpan safety stock terlalu banyak. Lalu overstock menjadi sangat merugikan, dan stok lama cepat rusak jika tidak segera dipakai. Yang kelima, lead time pasokan waktu tidak sinkron. Waktu kedatangan bahan baku dari pemasok tidak selalu sesuai dengan jadwal kebutuhan produksi. Misalnya, bahan baku sering terlambat datang pada hari Senin, atau kedatangannya tidak sejalan dengan pola pemesanan pelanggan. Akibat dari lead time yang tidak sinkron yaitu awal minggu terjadi kekurangan stok dan perusahaan terpaksa membeli lebih banyak sebelumnya sehingga akhir minggu terjadi overstock. Lead time yang tidak stabil memperburuk ketidakseimbangan antara persediaan. Alasan mengapa saya memilih forecasting lebih tepat untuk Freshbox. Yang pertama, masalah utama Freshbox adalah ketidakpastian permintaan, bukan sekedar kekurangan stok. Kekacauan inventory Freshbox terjadi karena jumlah pesanan berubah-ubah setiap minggu. Akibatnya, perusahaan tidak tahu berapa banyak bahan baku yang harus dibeli. Jika permintaan tidak diprediksi dengan baik, maka perusahaan bisa salah memperkirakan kebutuhan. Lalu, understock dan overstock akan terus terjadi dan produksi menjadi tidak stabil. Artinya, inti dari permasalahan berasal dari ketidakpastian permintaan, bukan kurangnya persediaan cadangan. Yang kedua, Freshbox memiliki bahan baku yang segar dan cepat rusak, dan bahan makanan yang segar memiliki umur simpan yang pendek. Jika perusahaan menambah safety stock terlalu banyak, maka bahan mudah busuk dan terjadi pemborosan, serta biaya operasional yang meningkat. Bahan cepat rusak tidak cocok untuk menambah stok cadangan. Lalu yang ketiga, forecasting sederhana dapat langsung menstabilkan pengadaan bahan. Metode peramalan sederhana seperti moving average, exponential smoothing, analisis tren pesanan mingguan dapat digunakan segera untuk memperkirakan kebutuhan yang lebih akurat. Forecasting juga membantu untuk menentukan jumlah pembelian harian dan mingguan. Lalu yang keempat,
Safety stock tetap diperlukan, tetapi bukan solusi utama. Freshbox membutuhkan stok cadangan, tetapi hanya sedikit karena bahan mudah rusak, gudang yang terbatas, biaya penyimpanan yang mahal. Safety stock hanya berfungsi sebagai penolong ketika terjadi fluktuasi kecil atau keterlambatan pemasok, namun tidak mampu menyelesaikan akar masalah, yaitu ketidakpastian permintaan. Safety stock sebagai perlindungan tambahan, bukan solusi inti untuk menghindari kekurangan di awal minggu, mengurangi penumpukan di akhir minggu. Dengan forecasting, pengadaan bahan menjadi lebih terencana dan sesuai pola permintaan. Berikut adalah metode penerapan dari forecasting sederhana yang saya maksudkan serta kebijakannya. Kesimpulannya, Freshbox menghadapi masalah berupa ketidakseimbangan persediaan, kekurangan stok di awal minggu, dan kelebihan stok di akhir minggu yang disebabkan oleh permintaan pelanggan yang fluktuatif, serta keterbatasan gudang dan perencanaan stok yang belum akurat. Untuk 1 bulan ke depan, kebijakan yang paling efektif dan mudah diterapkan adalah menerapkan forecasting sederhana atau simple moving average untuk 3 minggu. Membagi pemesanan bahan menjadi 2 kali per minggu, menambah safety stock kecil sebesar 10-15% untuk bahan kritis, serta melakukan pengecekan harian. Terima kasih.